Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umar Mukhtar. Pada kesempatan ini kita akan pelajari tentang bagaimana pemilihan dan penentuan metode pembelajaran ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kaitannya dengan pentingnya pemilihan dan penentuan metode ya. Karena kita tahu metode itu merupakan salah satu perangkat yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, jadi setiap kegiatan belajar mengajar yang berlangsung tentu saja dilaksanakan dengan maksud mencapai tujuan pembelajaran ya. Tidak boleh tidak. Setiap proses pembelajaran itu pasti punya tujuan pembelajaran. Nah, oleh karenanya, guru sebagai salah satu sumber belajar berkewajiban untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian apa yang bisa diupayakan oleh seorang guru dalam hal tadi itu mencapai tujuan pembelajaran? Di antaranya yaitu dengan posisi sebagai salah satu sumber belajar ya, guru itu punya kewajiban untuk menentukan, memilih, menetapkan metode apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dan tentu saja kaitannya dengan tujuan tadi, seorang guru itu harus sudah paham ya bagaimana pembelajaran dalam hal ini misalkan PAI gitu ya. Guru PAI itu paham bagaimana materi yang akan diajarkannya tujuannya kemana, sehingga dia juga akan bisa dengan mudah menentukan metode apa yang akan ia gunakan. Tetapi tidak hanya memahami dari sisi aspek mata pelajarannya saja. Nah, apa saja selain itu, ya tentu saja memahami bagaimana metode-metode itu dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Atau singkatnya, guru juga wajib untuk mengetahui, memahami apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode-metode yang akan digunakan. Ya, sebab tidak mungkin suatu metode itu bisa berjalan atau bisa digunakan dengan baik kalau gurunya tidak mampu memanfaatkan kelebihannya dan tidak bisa menutupi kekurangan yang ada di dalam metode-metode pembelajaran. Seperti itu ya. Kemudian tujuan pembelajaran itu kan biasanya tidak hanya satu ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran dari satu materi misalkan begitu ya. Nah, sejatinya tujuan-tujuan pembelajaran itu mampu diinterpretasikan oleh guru sehingga seorang guru itu bisa bukan hanya menjabarkan tentang materi dan tujuan pembelajarannya, tetapi bisa juga tadi itu dalam rangka memilih dan menentukan metode pembelajaran. Contohnya begini, di dalam satu materi atau di dalam satu bab, katakanlah tentang menuntut ilmu ya, wajibnya menuntut ilmu misalkan. Nah, ada dua tujuan. Ini contoh ya, sebagai contoh ada dua tujuan. Yang pertama yaitu mampu siswa atau peserta didik mampu memahami hadis yang berkaitan dengan wajibnya menuntut ilmu misalkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tujuannya adalah siswa mampu untuk menuliskan hadis tentang menuntut ilmu misalkan begitu. Nah, dari dua tujuan ini guru dapat menentukan metode-metode apa yang akan digunakan. Nah, karena tujuan satu dengan tujuan dua itu berbeda ya. Berbedanya itu dalam hal katakanlah variabelnya begitu ya. Yang nomor satu itu adalah memahami, sementara yang kedua menulis ya, mampu menulis. Maka ini tidak bisa digunakan hanya satu metode saja. Misalkan untuk memenuhi tujuan yang pertama itu guru memilih untuk menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi misalkan gitu ya, untuk menggali kemampuan analisis siswa. Kemudian untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dibebankan untuk diberikan latihan, maka metode yang digunakan adalah drill misalkan begitu. Karena
kaitannya dengan skill menulis ya, mampu menulis hadis. Dan yang ketiga misalkan kalaupun ada misal ini ya, misal menghafal hadis yang kaitannya dengan kewajiban menuntut ilmu. Nah, nanti metode yang digunakan bisa beda lagi. Nah, bisa sama bisa berbeda, bisa drill atau bisa dengan metode yang lain. Misalkan metode apa yang tepat untuk menghafal itu misalkan metode apa ya, proyek misalkan. Kalau proyek harus ada ininya, harus ada produknya nanti. Resitasi misalkan gitu ya, sama hampir sama dengan drill berarti ya, intinya begitu ya. Jadi di dalam satu materi itu bisa terdapat beberapa tujuan dan guru harus memahaminya. Kemudian untuk menyandingkannya bukan hanya memahami bagian dari tujuan ini, tetapi memahami berbagai metode yang bisa diterapkan, kelebihannya apa, kekurangannya apa saja, sehingga cocok nanti match ya. Jangan sampai tujuannya misalnya hanya mampu untuk menulis atau menghafal, sementara yang digunakan adalah metode ceramah saja. Nah, ini jadi tidak cocok ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, langsung saja ke faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Jadi metode pembelajaran yang akan digunakan di dalam proses pembelajaran itu kan harus melalui proses memilih, menentukan yang didasarkan pada analisis-analisis kebutuhan ya. Nah, itu bukan perkara yang sederhana, bukan perkara yang mudah ya. Tentu saja ini perlu analisis-analisis khusus yang dilakukan oleh guru yang kaitannya dengan seluruh aspek penunjang dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga tadi itu adanya metode itu bisa membantu dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, sebab di antara kedudukan ya, di dalam video sebelumnya sudah disampaikan bahwa satu di antara kedudukan metode pembelajaran yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran, alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini juga dituliskan alat untuk mencapai tujuan ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Kalau salah memilih metode itu bukannya kita membantu diri kita sendiri sebagai guru ataupun membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya, malah akan menghantarkan peserta didik pada kegagalan dalam belajar ini ya. Itu kalau gagal atau kalau salah menetapkan metode pembelajaran ya. Sehingga dalam memilih dan menentukan metode pembelajaran itu seorang guru harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya ini. Apa saja itu? Nah, di sini ada pandangan dari Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain ya. Ini adalah penulis dari buku Strategi Belajar Mengajar. Di situ dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menentukan dan memilih metode pembelajaran. Ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama yaitu peserta didik atau anak didik di sini. Tentu saja ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh ya. Sebab apa? Metode pembelajaran itu kan digunakan untuk mereka ya, untuk mereka peserta didik. Maka harus menjadi perhatian khusus bagi seorang guru dalam menentukan metode pembelajaran, itu harus melihat peserta didik atau anak didik ini. Apakah anak didik bisa menerima metode yang akan kita terapkan, misalkan begitu. Misalkan kita mau menerapkan metode ceramah di dalam proses pembelajaran, apakah siswa ini senang dengan metode itu ataukah sudah bosan atau seperti apa? Atau peserta didik ini terlihat sangat semangat nih dalam menjalankan proses pembelajaran, motivasinya tinggi. Nah, oleh karena itu kemungkinan akan keterlibatan siswa yang lebih banyak itu besar. Sehingga boleh guru menggunakan metode yang melibatkan keterlibatan siswanya lebih banyak gitu ya. Contohnya bermain peran ya. Kemudian juga metode yang lain misalkan diskusi ya, tanya jawab, itu bisa dilakukan ya. Nah, artinya kembali ke peserta didiknya seperti apa ya. Dan ini terkait juga dengan beberapa faktor yang mempengaruhi
kesiapan belajar ya, seperti faktor kepribadian ya kan, kemudian faktor eh, kecerdasan peserta didik yang berbeda-beda terkadang juga mempengaruhi proses pembelajaran gitu kan. Bukan terkadang, itu pasti ya, pasti mempengaruhi. Kemudian faktor biologis, misalkan ada ketidakmampuan dalam mendengar atau melihat atau yang lain-lain ya, kaitannya dengan biologis gitu. Jadi itu perlu menjadi perhatian bagi seorang guru dalam menetapkan dan menentukan metode pembelajaran. Kemudian faktor yang kedua yaitu tujuan. Tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran itu harus menjadi inspirasi utama dalam menentukan dan memilih metode pembelajaran. Jangan sampai tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Tadi itu sudah dijelaskan di awal. Kalau tujuannya kaitannya dengan menghafal, kemudian menulis, misalkannya kemampuan menulis, itu ya tidak cocok kalau metode yang digunakannya adalah ceramah, seperti itu kira-kira ya. Dan tujuan-tujuan lain pun memiliki match-nya masing-masing dengan metode. Jadi ada metode yang cocok dengan tujuan A, kemudian ada metode yang tidak cocok dengan tujuan A tadi itu. Dan begitupun kalau ada tujuan B, misalkan ada metode yang cocok, ada yang tidak cocok, seperti itu. Jadi tidak ada istilah metode yang terbaik ya, tidak ada. Semuanya itu dikembalikan pada situasi-situasi atau faktor-faktor yang diantaranya adalah ini, peserta didik dan juga tujuan. Dan yang ketiga, situasi. Situasi di sini adalah kaitannya dengan suasana belajar ya, suasana belajar yang akan terjadi pada atau di dalam situasi apa gitu ya. Misalnya situasi pandemi seperti ini. Situasi pandemi, metode yang digunakan seperti apa gitu kan? Apakah dengan tatap muka secara langsung misalkan, itu sudah pasti tidak boleh begitu kan? Atau situasi lain, misalkan situasi yang menuntut seorang guru harus melibatkan banyak peserta didik, misalkan kaitannya dengan dengan situasi di mana peserta didiknya hiperaktif misalkan begitu ya. Itu harus dilibatkan justru siswa itu. Kalau tidak dilibatkan mereka malah tidak terarah gitu ya. Kalau dilibatkan menjadi semakin terarah. Nah, seperti itu ya, itu situasi. Kemudian kaitannya dengan fasilitas nih. Fasilitas atau dalam hal ini adalah media ya. Media yang tersedia di sekolah atau di kelas atau di lembaga pendidikan atau yang dimiliki oleh guru lah gitu ya. Yang dimiliki oleh guru untuk menunjang proses pembelajaran. Untuk menunjang proses pembelajaran itu tentu saja fasilitas itu menjadi hal yang sangat penting. Karena metode juga membutuhkan fasilitas atau membutuhkan media. Contoh, metode bermain peran itu membutuhkan media. Medianya apa? Misalkan kostum atau juga properti lain begitu ya. Kemudian misalkan metode diskusi, ini juga membutuhkan fasilitas atau membutuhkan media yang menunjang dalam proses diskusi. Misalkan ada laptop, ada proyektor, ya, ada pointer misalkan begitu, ada layar dan lain sebagainya. Ada listrik juga kan begitu. Nah, jadi fasilitas ini juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dalam menentukan, memilih metode pembelajaran, ya. Tetapi pada dasarnya media atau fasilitas atau sarana prasarana itu tidak menjadikan hambatan dalam menentukan suatu metode ya. Biasanya begini, kalau sudah ditentukan satu metode, misalkan ternyata ada sarana yang tidak menunjang nih, misalkan butuh alat peraga, ternyata alat peraganya tidak tersedia. Nah, maka jangan
jangan terbatas pada sarana yang tidak ada itu. Artinya guru di sini harus berpikir kreatif bagaimana menciptakan satu media yang bisa menggantikan media yang tidak ada itu. Misalkan tadi dalam penggunaan metode bermain peran, misalkan itu membutuhkan kostum khusus. Tetapi ternyata kostum itu tidak ada. Maka di sini seorang guru harus memberikan inspirasi pada peserta didik supaya mencari alternatif lain dari ketidaktersediaannya properti itu atau kostum tadi itu. Bisa misalkan membuat dari barang bekas ya, kemudian memanfaatkan barang-barang yang ada, itu kan bisa. Ya, jadi fasilitas di sini seorang guru harus pandai-pandai mencari solusi dari segala keterbatasan. Karena kalau menunggu semua harus ada, sulit ya, apalagi sekolah-sekolah yang mohon maaf ekonominya atau keuangannya tidak terlalu bagus ya. Itu kan di lingkungan kita pasti ada lah ya sekolah-sekolah yang seperti itu. Sekolah-sekolah di pinggiran, sekolah-sekolah di pedalaman, itu mereka memiliki keterbatasan dalam hal media atau fasilitas atau sarana prasarana. Tetapi keterbatasan itu tadi tidak boleh menjadikan hambatan dalam menggunakan metode-metode yang sekiranya itu tepat dalam proses pembelajaran. Nah, guru di sini harus berpikir kreatif menciptakan suatu solusi dari keterbatasan tadi. Meskipun bisa saja menggunakan metode yang lain, tetapi selama bisa diusahakan pemenuhan fasilitas itu dipenuhi dulu dengan media yang ada atau dengan alat yang ada. Dan yang terakhir guru di sini. Guru di sini ya tentu saja kaitannya dengan kemampuan, kapabilitas, kompetensi dalam berbagai hal ya. Yang pertama dalam mengenali karakter peserta didik, kembali ke nomor 1. Kemudian kemampuan guru atau kompetensi guru dalam memahami tujuan pembelajaran, kembali ke poin 2. Ketiga, kemampuan guru dalam memahami, membaca situasi yang terjadi di dalam kelas. Nah, kembali ke poin 3. Dan kemampuan guru dalam memanfaatkan fasilitas ya. Jadi memanfaatkan fasilitas nih, kembali ke poin 4. Memanfaatkan fasilitas itu bisa terjadi berbagai situasi kan di dalam proses pembelajaran itu. Bisa tidak ada medianya, kemudian gara-gara tidak ada medianya itu kemudian tidak jadi menggunakan metode. Ada juga yang ada medianya ya, atau fasilitasnya ada, tetapi guru tidak punya kemampuan untuk menggunakan media itu ya. Nah, ini juga hambatan tentu saja. Nah, contoh gini, ada laptop ya, laptop ini kan bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran ya, bisa digunakan sebagai media dan juga kaitannya dengan metode ya. Tetapi apabila guru tidak mampu, tidak punya kompetensi dalam mengoperasikan komputer, laptop, ya menjadi gagal gitu ya penggunaan fasilitasnya ini. Ya, sehingga tadi guru ini menjadi faktor yang sangat penting karena mencakup semua faktor-faktor lain gitu, berpengaruh terhadap faktor-faktor lain. Jadi menjadi guru bukan berarti sesuatu yang mudah ya. Menjadi guru artinya kita juga perlu terus menambah kompetensi, mulai dari keilmuan, juga keahlian atau skill di dalam proses pembelajaran ya. Di antaranya tadi fasilitas, kemudian mengetahui situasi, memahami tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian saya di sini akan menambahkan kaitannya dengan guru di dalam pandangan Islam ya. Bagaimana guru itu tidak boleh disepelekan keberadaannya di dalam proses pembelajaran ya. Ini dalam perspektif Islam ya. Karena tidak ada guru berarti proses pembelajaran itu tidak akan mampu mencapai tujuan pembelajaran ya. Karena apa? Kalau tidak ada guru, pemahaman dalam proses pembelajaran itu bukan hanya sekedar potensi kesalahan memahami, tetapi potensinya adalah kesesatan dalam
memahami gitu ya. Bukan hanya salah memahami tetapi sesat dalam memahami. Sesat dengan salah paham kan beda ya. Salah paham mungkin bisa diluruskan, tetapi kalau sudah sesat akan sangat sulit untuk diluruskan. Seperti itu. Sehingga saya teringat kepada sebuah ungkapan yang juga sangat masyhur di dalam dunia pendidikan Islam, yang sebetulnya sudah pernah saya sampaikan tetapi itu belum lengkap ya. Di sini saya akan lengkapi ya, bahwa mohon maaf ini tulisannya agak kurang bagus nih. Al-maddatu harus besar. Al-maddatu muhimmatun. Walakinna at-tariqah ahammu minal maddah. Al-maddatu muhimmatun walakinna at-tariqatu ahammu minal maddah, bahwa materi itu penting ya, materi itu penting. Walakinna at-tariqatu, akan tetapi di sini metode ya, metode itu ahammu minal maddah, lebih penting daripada materi. Ini yang sudah saya sampaikan beberapa video sebelumnya ya. Nah, tetapi ada lanjutannya, bahwa at-tariqatu ini sambil didengarkan ininya ya, sambil didengarkan pengucapannya, karena dari tulisannya ini tidak bagus karena bukan menggunakan pensil, pulpen atau spidol ini, jadi agak sulit. At-tariqatu muhimmatun walakinnal mudarrisu ahammu minat tariqah. At-tariqatu muhimmatun walakinnal mudarrisu ahammu minat tariqah. Metode itu penting kedudukannya ya. Walakinnal mudarrisu ahammu minat tariqah, akan tetapi guru itu lebih penting daripada metode itu sendiri. Jadi ada tujuan, ada metode, ada guru. Nah, jadi bukan tujuan ya, maaf, materi ya. Materi, kemudian metode dan juga guru. Materi itu penting tetapi kedudukan metode lebih penting. Kemudian metode itu penting tetapi kedudukan guru lebih penting dari sekadar metode. Nah, jadi di sini mudarris ya, harus kita garis bawahi bahwa kedudukannya tidak boleh tidak ada di dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran dalam perspektif Islam harus ada guru, itu penting ya. Kemudian yang terakhir tadi guru ya. Al-mudarrisu muhimmun walakinna ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Nah, di sini dikatakan bahwa al-mudarrisu muhimmun walakinna ruhul mudarrisu ahammu minal mudarris, bahwa guru itu penting ya. Tetapi ternyata ruh guru itu jauh lebih penting dari sekedar guru itu sendiri. Jadi kalau ada guru belum tentu guru itu punya ruh ya. Maksudnya ruh dalam belajar, ruh dalam mendidik ya. Maka dari itu ini kuncinya, ruh guru ya.
ruh guru ini menjadi kunci di dalam proses pembelajaran di dalam pandangan Islam. Tidak hanya cukup menyampaikan pembelajaran, menyampaikan materi, metodenya hebat misalkan, tidak cukup. Akan tetapi harus memiliki ruh, ya. Ruh guru itu seperti apa? Membimbing, sabar, ikhlas, kemudian berorientasi kepada akhlakul karimah gitu ya. Bukan hanya mengajarkan akhlak karimah tetapi menyediakan atau menjadi teladan dari akhlakul karimah itu sendiri begitu. Nah, itulah pentingnya guru dan ruh guru di dalam pendidikan Islam. Kita ulangi tadi ada al-maddah. Al-maddah itu materi. Al-maddah itu materi ya. Al-maddah artinya materi. Kemudian ada at-thariqah, ini dalam pandangan Islam sekali lagi. At-thariqah, thariqah itu kan artinya jalan ya, dan metode itu kan maksudnya jalan juga ya, metode. Kemudian ada al-mudarris, guru. Kemudian ada yang terakhir ruhul mudarris. Maaf. Ruhul mudarris. Ruh guru ya. Nah, materi itu penting tetapi metode lebih penting ya. Nah, metode itu penting tetapi guru lebih penting. Bagaimana metode bisa berjalan kalau tidak ada guru, ya kan? Tetapi guru penting tetapi ruh guru ini jauh lebih penting. Sehingga inilah yang menjadi kunci dalam proses pembelajaran dalam pandangan Islam, ya. Nah, itu saja barangkali pembahasan tentang pemilihan dan penentuan metode. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih dan mohon maaf atas segala keterbatasannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.